Nah, kesempurnaan adalah target yang bergerak. Nah, kesempurnaan adalah target yang bergerak, tidak peduli betapapun sukses atau sibuknya diri kita. Jangan mengabaikan orang kunci di dalam bisnis kita. Catat ya, jangan mengabaikan orang kunci di dalam bisnis kita, diri kita sendiri. Sisihkanlah sedikit penghasilan dan waktu kita setiap hari untuk pendidikan dan pengembangan pribadi. Seperti itu ya, pengembangan pribadi itu pengembangan diri kita. Kita harus berkembang. Gimana caranya? Baca buku, mendengarkan kaset-kaset, video-video dari orang-orang yang memang udah punya peringkat seperti itu ya, udah naik level seperti itu. Jangan kita tidak mengupgrade diri kita seperti itu. Nah, saat kita berhenti belajar, kita akan berhenti bertumbuh. Jadi kita stagnan gitu loh, jalan di tempat kitanya. Nah, pada hari di mana kita berhenti bertumbuh, bisnis akan mulai mati, ya. Kalau kita nggak mau bisnis kita mati, ayo kita bertumbuh. Bertumbuh dalam arti bukan kita kita siram sama air, bukan, kitanya belajar seperti itu ya. Kita belajar, kita upgrade diri kita. Yang kemarin kita lakuin kalau memang nggak menghasilkan, kita cari caranya, konsultasikan sama rekan kerja seniornya, nggak tahu tanya seperti itu. Jangan diem-diem aja gitu ya, Nikmah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah 26. Nah, langkah ke-26 ini kayaknya udah endingnya ini ya. Bersenang-senanglah seperti itu ya. Nah, pada dasarnya ada dua jenis aktivitas yang kita nikmati dan yang tidak kita nikmati. Dari wajah-wajah pekerja kantor yang tersenyum lebar, gimana Vi? Dan bepergian dari dan ke tempat kerja setiap hari, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa bagi kebanyakan orang bekerja termasuk dalam kategori yang kedua. Nah, tidak demikian di dalam bisnis ini. Para pebisnis jaringan menikmati apa yang mereka lakukan. Ya, apa yang kita lakukan itu yang kita nikmati. Nah, sama seperti yang Mila ceritakan tadi, Mila merasa oke, ketika aku cerita sama orang, saya ceritanya dengan tulus, nggak langsung to the point seperti itu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi di luar di luar yang kita pikirkan gitu loh, yang tadinya cuma sharing doang, nggak taunya terjadi gitu loh. Dia mau menjadi ini kita, rekan kerja kita seperti itu, dan dia mau mencoba produk apa yang kita bisniskan tadi gitu. Nah, selanjutnya tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa bagi kebanyakan orang bekerja termasuk dalam kategori kedua tadi ya. Tidak demikian di dalam bisnis ini. Para pebisnis jangan menikmati apa yang mereka lakukan. Sebagian besar karena mereka memiliki kontrol atas waktu, penghasilan, dan kehidupan mereka. Nah, jadi mereka tahu bahwa saat kondisinya menjadi sulit, mereka masih tetap lebih baik daripada para pekerja rata-rata yang harus bertahan menghadapi jam kerja yang panjang ya. Bos yang sulit disenangkan, kebijakan kantor, dan kenaikan gaji yang kalah dengan inflasi. Gimana tuh, Vi? Ya kan, kalau bekerja seperti itu ya kan. Nah, jika kita adalah seorang eksekutif atau bos ya, Alfi udah bos nggak nih ya? Udah, Vi? Belum lah. Asisten bos ya. Anda tahu bahwa ketegangan itu tidak hilang karena kita ada di tim manajemen ya. Nah, kebanyakan akan berpendapat kondisi itu menjadi semakin buruk
bukan lebih baik karena tekanan untuk berkompetensi tetap lebih besar. Nah, jadi memang kalau kita bekerja itu tekanan itu pasti ada ya, Pi? Iya benar. Iya kan? Nah, hampir setiap hari tekanan itu ada gitu lah. Nah, jadi kita kalau misalnya nggak mau ada tekanan, ya sudah kita punya bisnis, seperti itu ya. Nah, dengan cara yang manapun, kita akan menemukan bahwa bekerja untuk diri sendiri adalah sebuah impian. Nah, itu dia kan, benar Mila bilang kan. Nah, jadi bekerja untuk diri sendiri itu adalah sebuah impian, hanya dibutuhkan 2 titik untuk mencapai kantor kita ya. Kita bisa bekerja dengan pakaian yang kita pilih sendiri, membuat janji pertemuan yang menghindari jam-jam sibuk, menikmati waktu-waktu yang berkualitas dengan pasangan kita, dengan keluarga, mendengarkan CD favorit kita, ada di rumah bersama anak-anak setelah sekolah gitu ya. Yang paling penting memiliki kebebasan untuk memutuskan bagaimana dan kapan kita mau bekerja gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh tidak diatur gitu loh. Kita yang menentukan kita mau gimana seperti itu loh. Kapan nih kita mau melakukannya? Oke, siap masak seperti itu. Siap beres-beres gitu. Oh, siap ini gitu loh ya. Nah, saat kita bekerja untuk diri sendiri, kita tidak memiliki alasan apapun untuk tidak merasa bahagia. Para riset segera menemukan bahwa orang-orang yang bahagia memiliki kecenderungan lebih besar untuk sukses. Nah, jadi ayo kita walaupun masih banyak kekurangan, ya ciptakan aja kebahagiaan itu gitu loh. Walaupun di dompetnya tinggal 50.000 sampai akhir bulan, senyum aja. Kan di dompet, di rekeningnya, rekeningnya masih banyak. Iya, hanya kita yang tahu kan. Ngapain kita tunjukkan pada dunia gitu loh, ya kan?